Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wahyuningsi dengan NIM 11012002079 dari Fakultas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Penganggaran Perusahaan, yaitu Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto SE MAKT. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Anggaran Biaya Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Muara II Palembang. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh anggaran biaya operasional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT Muara II Palembang tahun 2011 sampai tahun 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran biaya operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 86,7%, sedangkan sisanya sebesar 13,5% digunakan untuk faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa anggaran biaya operasional yang dibuat pada PT Muara II Palembang telah sesuai dengan syarat-syarat anggaran yang baik, sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba. Selanjutnya ada pendahuluan. Setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses mencapai tujuan. Perusahaan akan merencanakan dan mengendalikan hal-hal apa saja yang dianggap penting dalam proses pencapaian tujuan. Salah satu elemen yang dianggap penting perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah anggaran. Anggaran oleh banyak perusahaan diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Anggaran merupakan suatu rencana terperinci untuk di masa yang akan datang dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Kegiatan bidang ini sangat erat hubungannya baik dalam tahap penyusunan hingga tahap pelaksanaan dan realisasi anggaran. Sehingga pengaruh anggaran biaya operasional sebagai alat pengendalian manajemen pada PT Muara II belum digunakan secara optimal. Kenapa? Semua ini dapat terlihat dari adanya penyimpangan biaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta penerapan biaya tidak dapat menekan biaya-biaya operasional yang ada pada perusahaan. Namun, pada dasarnya anggaran biaya operasional yang diterapkan pada PT Muara II itu cukup memadai. PT Muara II ini merupakan perusahaan milik swasta yang bergerak di bidang industri besi dan baja, juga memiliki target dalam proses operasionalnya, baik pusat maupun cabang perusahaan PT Muara II sendiri. Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti salah satunya peneliti Diansari tahun 2013 dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial PT Pos Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan Nikmadeswari Ardiani dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. Hasil dari penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian biaya. Nah, adanya riset grup dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh Anggaran Biaya Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Muara II Palembang.
Nah, selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama, menurut Hasibuan pada tahun 1996 di dalam tesis Sutrisno menyatakan teori harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. Harapan 0 menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan suatu hasil akan muncul sesudah perilaku atau tindakan tertentu dilakukan. Harapan positif 1 menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul mengikuti suatu tindakan atau perilaku yang telah dilakukan. Jadi, teori harapan dapat merubah perilaku individu agar lebih baik, sehingga dalam proses penganggaran mempengaruhi harapan atas outcome yang akan diterima. Yang kedua, menurut Rudianto pada tahun 2009 menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Yang ketiga, menurut Munandar pada tahun 2007 menyatakan bahwa biaya adalah suatu kontrak prestasi yang diberikan oleh perusahaan atas sesuatu yang telah diterimanya dari pihak lain atau atas jasa-jasa yang telah diterimanya dari pihak lain. Yang keempat, menurut Munandar pada tahun 2007, penyusunan anggaran biaya operasional yang lazim terjadi pada suatu perusahaan adalah mencakup anggaran sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran biaya tetap. Yang kedua, ada anggaran biaya variabel. Yang ketiga, yaitu anggaran biaya semi variabel. Selanjutnya, menurut Pratiwi pada tahun 2008, kinerja keuangan merupakan indikator untuk memulai baik atau buruknya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungannya, internal maupun eksternal melalui informasi. Informasi tersebut lebih lanjut dituangkan atau dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, ada menurut Kasnur pada tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiono tahun 2013, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Peneliti ingin mengetahui pengaruh anggaran biaya operasional terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, ada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran biaya operasional dan laporan laba rugi pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Sedangkan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada PT Muara II berkedudukan di Jalan Kolonel Haji Berlian nomor 073 km. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data anggaran biaya operasional dan laporan laba rugi. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel X yaitu anggaran biaya operasional. Didefinisikan, rencana tindakan yang dinyatakan dalam suatu uang untuk satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Indikatornya yaitu anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum. Skala pengukurannya yaitu nominal. Yang kedua, variabel Y yaitu kinerja keuangan perusahaan. Didefinisikan indikator untuk menilai baik atau buruknya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Indikatornya yaitu laporan laba rugi dengan pengukurannya yaitu nominal. Yang ketujuh, ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perusahaan kejadian variabel X terhadap kejadian lainnya. Selain itu, digunakan juga pengajuan hipotesis yang terdiri atas analisis koefisien uji statistik. Semua pengelolaan data akan dilakukan dengan alat program SPSS
2022 for Windows. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Perusahaan ini berawal dari sebuah toko dengan nama Toko Muara II yang didirikan pada tahun 1985. Kemudian, toko tersebut didaftarkan sebagai CV Muara II Palembang pada tanggal 6 Oktober 1989 di hadapan notaris Dardi SH dengan nomor 31 dan terdaftar di Kementerian Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor 484/1989/CV. Kemudian terjadi perubahan akte masing-masing akte nomor 15 tanggal 19 Mei tahun 1999 dari notaris Heni Jani Patinama SH dan akte notaris nomor 49 tertanggal 27 Mei 2003. Perubahan akte tersebut dilakukan di hadapan Eksi Syarkowi SH dan berdasarkan akte tersebut telah didirikan PT Muara II Palembang yang berkedudukan di Jalan Kolonel Haji Berlian nomor 073 km 8,5 Palembang. Dengan adanya akte pendirian PT Muara II Palembang, maka segala aset CV Muara II Palembang telah dimasukkan ke dalam aset PT Muara II Palembang yang merupakan kelanjutan dari sebuah kegiatan CV Muara II Palembang. Nah, dalam menjalankan usaha tersebut dibutuhkan modal, di mana modal dasar perusahaan ini itu sebesar 500 juta yang terbagi atas 500 saham. Jadi masing-masing saham bernilai 1 juta rupiah. Dari modal tersebut telah diambil dan disetor oleh para pendiri, yaitu yang pertama Tuan Ekik Salim SH sebanyak 494 dengan nilai nominal seluruhnya yaitu 494 juta rupiah. Yang kedua ada Nona Melisa Kartika sebanyak 6 saham dengan nilai nominal seluruhnya 6 juta rupiah. Selanjutnya bidang usaha. PT Muara II Palembang menjalankan aktivitasnya di bidang perdagangan umum, khususnya berbagai jenis besi seperti plat, pipa, behel, UEF, UNP, CNP, AS, dan lain-lain. Yang keempat ada hasil penelitian yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut terlihat ya titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebaran mengikuti arah diagonal. Maka model registrasi layak dipakai untuk prediksi kinerja keuangan berdasarkan variabel anggaran biaya operasional sebagai variabel independennya. Menurut Sunyoto tahun 2011 mengatakan bahwa suatu data itu dikatakan berdistribusi normal jika garis data real mengikuti garis diagonal dan sebaliknya. Jadi dari hasil uji normalitas pada gambar ini kinerja keuangan dipengaruhi oleh anggaran biaya operasional. Selanjutnya ada tabel autokorelasi. Berdasarkan tabel tersebut terlihat angka D sampai W sebesar 1,914. Maka hal ini berarti model registrasi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima itu berarti tidak ada korelasi di dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskadistisitas. Berdasarkan pada gambar tersebut bahwa titik-titik pada scatterplot menyebar pada sumbu di bawah maupun di atas titik origin angka 0 pada sumbu Y dan titik tidak membentuk suatu pola tertentu. Hasil pengujian ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskadastisitas. Selanjutnya ada uji parsial. Pada tabel tersebut menunjukkan variabel anggaran biaya operasional mempunyai nilai signifikan 0,00. Nilai ini berarti lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai T hitung 14,913 lebih besar dari T tabel 2,078. Berdasarkan kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa HA diterima yang membuktikan bahwa anggaran biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT Muara II Palembang. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hasil dari koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,867
yang berarti variabel anggaran biaya operasional mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kinerja keuangan sebesar 86,7% dan sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ada analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan tabel tersebut, konstanta A adalah 176,4758,296, sedangkan nilai anggaran biaya operasional adalah 0,339, sehingga diperoleh persamaan registrasinya adalah Y sama dengan 176,4758,296 ditambah 0,339, artinya yaitu apabila anggaran biaya operasional sama dengan 0 maka kinerja keuangan sama dengan 176,4758,296, sedangkan arti B koefisien regresi variabel bebas atau anggaran biaya operasional, yaitu apabila nilai anggaran biaya operasional naik sebanyak satu satuan anggaran biaya operasional maka kinerja keuangan akan bertambah sebanyak 0,339 satuan. Selanjutnya pembahasan. Hasil pembahasan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang melihat data pada tahun 2011 sampai tahun 2013 sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Data yang dilihat terdiri dari 2 laporan keuangan dan data anggaran biaya operasional yang diperoleh dari bagian keuangan pada PT Muara II Palembang. Dari penelitian ini, hasil uji hipotesis secara parsial atau uji T variabel anggaran biaya operasional X berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kinerja keuangan Y dengan tingkat signifikansi variabel independennya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai T hitung sebesar 14,913 lebih besar dari T-table sebesar 2,028. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa HA diterima yang membuktikan bahwa variabel anggaran biaya operasional berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada PT Muara II Palembang. Hal ini dipengaruhi tercapainya realisasi anggaran sesuai dengan yang telah disusun dan ditentukan. Maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan tingkat laba pada perusahaan tersebut. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Karno pada tahun 2013 yang meneliti analisis anggaran biaya operasional dan anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio return on asset atau ROA. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel X yaitu anggaran biaya operasional dan anggaran pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio return on asset atau ROA secara parsial. Sedangkan pada penelitian ini variabel anggaran biaya operasional secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai R² 86,7%, sisanya yaitu sebesar 13,3% merupakan varian atau faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti anggaran pendapatan. Penyusunan anggaran biaya operasional pada PT Muara II Palembang dapat dikatakan baik sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba. Karena pada PT Muara II Palembang telah tercapainya realisasi anggaran yang dilihat dari syarat-syarat penyusunan anggaran biaya operasional yang baik, yakni mempunyai struktur organisasi yang memadai dan mendelegasikan wewenang yang jelas disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam perusahaan. Terwujudnya sasaran realisasi anggaran pada PT Muara II yang telah ditentukan dan ditetapkan dapat mencapai hasil yang baik dari setiap pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan guna meningkatkan kualitas kinerja keuangan secara optimal agar mendukung penyusunan anggaran biaya operasional terhadap kinerja keuangan perusahaan dan bagian yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang pertama, anggaran biaya operasional yang dibuat pada PT Muara II Palembang telah sesuai dengan syarat-syarat anggaran yang baik, sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba. Dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa anggaran biaya operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dapat dilihat dari hasil T-hitung yang lebih besar dari T-tabel, yaitu 14,913 lebih besar dari 2,028. Kesimpulan yang kedua yaitu anggaran biaya operasional dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan pada PT Muara II Palembang, sehingga besarnya kontribusi atau peran variabel independen atau anggaran biaya operasional dalam menjelaskan variabel dependen atau kinerja keuangan ditunjukkan dengan nilai R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,867. Berarti peran atau kontribusi variabel anggaran biaya operasional mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan sebesar 86,7%, sedangkan sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yang berarti sumbangan variabel X terhadap variabel Y cukup besar dan pantas untuk dimasukkan pada variabel penelitian selanjutnya. Saran yang pertama, PT Muara II Palembang diharapkan memberikan perhatian terhadap penyusunan dan penetapan anggaran biaya operasional agar memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penelitian kinerja perusahaan. Saran yang kedua, bahwa terdapat banyak faktor lain yang tidak penulis teliti yang mempengaruhi kinerja keuangan pada PT Muara II Palembang, seperti anggaran pendapatan, anggaran kas, dan anggaran penjualan. Dan diharapkan penulis untuk bisa menambahkan periode pengamatan agar hasil penelitiannya yang semakin baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.